Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya dari kelas 1B Kebidanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau katabolisme. Dalam reaksi biokimia terjadi perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya, energi kimia dalam bentuk senyawa adenosin trifosfat atau ATP diubah menjadi energi gerak untuk melakukan suatu aktivitas seperti bekerja, berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Proses metabolisme. 1. Anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan atau pengambilan zat makanan, pembentukan karbohidrat yang membutuhkan energi dan sintetis protoplasma. 2. Katabolisme. Katabolisme adalah penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Pembentukan energi dengan menguraikan karbohidrat melalui reaksi oksidasi substrat. Senyawa pembawa energi ATP dan ADP. Mikroorganisme memerlukan energi untuk 1. Sintesa bagian sel meliputi dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. 2. Sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lainnya. 3. Mempertahankan kondisi sel agar optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. 4. Pertumbuhan dan perbanyakan. 5. Penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste product. 6. Pergerakan atau motilitas. Enzim. Enzim adalah katalis hayati. Katalis, walaupun dalam jumlah yang amat sedikit, mempunyai kemampuan unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi tanpa enzim itu sendiri terkonsumsi atau berubah setelah reaksi selesai. Enzim adalah katalisator organik atau biokatalisator yang dihasilkan oleh sel. Enzim berfungsi sebagai katalisator anorganik, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia. Setelah reaksi berlangsung, enzim tidak mengalami perubahan jumlah, sehingga jumlah enzim sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Sifat umum enzim. 1. Disusun oleh senyawa protein. 2. Bekerja secara spesifik, yaitu hanya mengkatalisis satu macam reaksi saja. 3. Aktivitas enzim dipengaruhi suhu, pH, substrat, dan inhibitor. Setiap enzim memiliki suhu dan pH optimum. 4. Enzim memiliki sifat alosentrik, yaitu mampu berkaitan dengan inhibitor ataupun aktivator. Mekanisme kerja enzim. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaktan, sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Energi potensial hasil reaksi menjadi lebih rendah, tetapi enzim tidak mempengaruhi letak keseimbangan reaksi. Saat berlangsungnya reaksi enzimatik terjadi ikatan, sementara enzim dengan substratnya reaktan. Ikatan sementara bersifat labil dan hanya untuk waktu yang singkat saja. Selanjutnya, ikatan enzim substrat akan pecah menjadi enzim dan hasil akhir. Enzim yang terlepas kembali setelah reaksi dapat berfungsi lagi sebagai biokatalisator untuk reaksi yang sama. Struktur enzim. 1. Ada enzim yang mengandung komponen kimia lain selain protein. Komponen ini disebut kofaktor, suatu komponen yang bukan protein. 2. Koenzim, yang terikat kuat secara kovalen. Pada protein enzim disebut gugus protestik. 3. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis. Bersama koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Klasifikasi atau penggolongan enzim.
Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. 1. Endoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. 2. Eksoenzim. Eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalis. 1. Oksidoreduktase. 2. Transferase. 3. Hidrolase. 4. Liase. 5. Isomerase. 6. Ligase. Dan 7. Enzim lain dengan tata nama berbeda. Faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik. 1. Substrat atau reaktan. 2. Suhu. 3. Keasaman atau pH. 4. Penghambat enzim atau inhibitor. Katabolisme. 1. Respirasi. Respirasi merupakan proses terjadinya pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh mikroorganisme tersebut. 2. Fermentasi. Bila respirasi tidak bisa dilakukan, organisme harus menggunakan mekanisme alternatif untuk membentuk pasokan koenzim selama oksidasi glukosa menjadi pirufat. Itulah tadi video tentang sistem metabolisme pada manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.